Nah, jadi saya sebenarnya mau mengingat-ingat seperti ini, sebenarnya kayak ngerasa ada di satu apa ya, di satu level kesadaran yang lebih rendah kan. Sekarang kan kita setelah udah kejadian ini semua kan kita pasti kan grow up ya, kita lebih matang melihatnya. Ini hal yang sangat sensitif sebenarnya mas, sangat pribadi sebetulnya. Tapi kan tadi dengar sendiri, tadi dengar kan pisaunya saya mau pakai itu untuk bunuh diri. Kalau mas mau lihat bukti WhatsAppnya, dia juga ada, dia nyerahin anak ke saya, jagain Zevi, take care of Zevi, itu ada, dia serahin. Jadi ya semua itu bermuaranya itu karena perzinahan mas. Sekarang saya orang apa yang mau melakukan hal, suami mana yang mau melakukan hal di mana kita mau menceraikan orang yang istri yang baik sama kita. Sip, sorry pindah ke kiri sih. Untuk apa gitu? Mantap. Sorry ya. Dan kalau misalnya setelah tanggal ini di tanggal waktu dia melakukan perzinahan, ini saya ada buktinya. Ini kayaknya minta ampun sama saya. Ini buktinya, dia minta ampun sama saya. Saya fotoin ini semua. Saya tenangin Karen di sini. Ada ini saya bawa nih ke pengadilan, saya tunjukin. Saya kirim ini ke foto di mana dia berzina sama cowok itu, saya kirimin ke cowok itu. Saya nggak bisa tunjukin ya. Untuk beberapa hal saya nggak bisa tunjukin. Tanggal 1 November ketika dia datang, dia minta maaf sama saya. Saya peluk dia. Saya maafin dia. Coba lihat ini benar-benar gitu. Ini buktinya tanggal 1 November nih, saya ambil gambar ini. Saya mau ini sebelum dia melakukan peristiwa tanggal 14 November. Saya ada buktinya semua, Pak. Coba bayangin, Pak. Harga diri Bapak sebagai laki-laki udah diinjak seperti itu. Dan kita masih punya forgiveness, kita masih punya pengampunan. Tapi patuhi dong 6 butir itu yang kita sudah sepakati di LPI. Tapi kan Karen tidak melakukan itu. Karena dia merasa katanya susah ketemuannya dan lain sebagainya. Ya sekarang kalau misalnya saya mau ketemu Mas aja nih, kan janjian kita. Saya harus hargain dong schedule Mas. Bukan hari ini saya mau ketemu, hari ini harus bisa, kan nggak gitu. Dan ada upaya-upaya dari Karen yang memang mau mengambil Zevi. Dan itu kan diakui sama orang-orang yang datang yang ngerusak rumah itu segala macam kan. Yang ternyata akhirnya kita cari tahu nggak benar gitu. Nah jadi kalau misalnya mau ngomong bukti mas, kebetulan di kepercayaan saya yang saya yakini ya, di Matius 19 soal perceraian ya, 19 ayat 9. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, bukan suaminya loh, menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ah, ini loh. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nanti ya. Barang siapa menceraikan istrinya, berarti suami yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah pertanyaan saya kan punya bukti kalau kalian berbuat zina. Oke. Saya udah laporin. Muaranya ini kan semua kan karena terjadi perzinahan. Ini saya udah buat semua masalah-masalah saya dengan Karen ini ada di satu lembar kertas. Muaranya ini karena perzinahan. Ujung-ujungnya itu karena perzinahan. Dia melakukan upaya bunuh diri, saya mencegah dia lapor ke KDRT psikis, saya pindah ke rumah ayah saya. Ini semua ini namanya mind map, Pak. Ini adalah peta pikiran supaya melihat satu masalah tuh bisa langsung, bukan seperti flowchart gitu, ngelihatnya benar-benar secara kenapa sampai tiba-tiba sampai pada titik SP3, sampai gugatan perceraian dan hasuh anak, semua ada di sini, kasus hukum semua ada. Sampai anak saya meninggal, kenapa? Ada semua ini. Nah jadi
kalau mau lihat kondisi sekarang Pak, saya ini sudah sangat terlatih Mas dengan kondisi di mana kepahitan itu sudah saya alami. Jadi kehilangan, nggak ada yang lebih perih daripada kehilangan anak kan, nggak ada yang lebih perih dari itu. Jadi ketika menghadapi jadi status tersangka, jadi kasus ini, itu nggak seberat seperti kehilangan anak, rasa sakitnya gitu. Ya, dan saya serahkan semua kuasa ini kepada sang kuasa. Saya serahkan semua. Itu yang menjadi ukuran saya, yang menjadi value saya, yang menjadi virtue saya itu. Jadi saya tidak mau berharap yang terbaik atau berharap yang terburuk atau enggak. Jalani aja. Lihat aja. Serahkan semuanya. Dan lakukan yang terbaik. Ada pesan mungkin Kak buat Karen? Buat Karen? Mau ngomong apa ya sama Karen? Be wise mungkin. Grow up mungkin. Enggak lah. Mungkin lebih ke ini ya. Dulu kan kita pernah ada di satu posisi yang dimana kita saling mencintai, kita menikah, ya. Dan perjalanan kita panjang. Perjalanan Karen sama saya itu ya bukan kayak puluhan tahun, tapi 7 tahun tuh lumayan panjang untuk pernikahan ya. Kemudian terjadi ini semua, menurut saya ada baiknya bahwa kita saling introspeksi masing-masing. Gitu. Nggak mungkin semuanya salah Karen, nggak mungkin semuanya salah saya. Kan? Coba kita introspeksi masing-masing, coba kita kaji diri masing-masing. Ya, ya saya berharap bahwa saya berharap bahwa hidup saya dan hidup Karen, apapun hasilnya nanti, bisa memetik pelajaran. Karena saya punya hak juga Karen untuk meluruskan kenyataannya, dan Karen tuh tahu, Anda tahu Karen, kenyataannya apa, yang kita alami itu apa, Anda tahu. Nah, bahkan saya di sini sendiri. Dari pihak lawyer saya nggak ada yang tahu kok saya melakukan ini. Dari keluarga saya nggak ada yang tahu kalau saya melakukan ini, melakukan wawancara ini nggak tahu. Jadi saya berharap bahwa saya berharap keadilan aja gitu. Apa yang sudah ditabur itu harus dituai dengan tanggung jawab. Tetapi kalau apakah saya benci kepada Anda, Karen? Enggak, saya nggak benci. Saya nggak benci kepada Anda. Dan saya menyayangkan aja kenapa dengan sekedip mata apa yang kita sudah bina dan akhirnya tidak bisa ke jalan yang kita harapkan untuk tetap bersama, terus berakhir seperti ini gitu. Tetapi semua ada hikmahnya. Saya yakin juga Karen juga pasti bisa memetik pelajaran di sini. Yang menderita kan bukan Karen, saya juga menderita Pak. Tapi soal untuk mau sembuh dari luka itu kan itu tergantung niat masing-masing. Kalau saya kelihatan kuat, itu kan karena niat saya untuk tekad bulat saya untuk berjuang, untuk menjadi kuat. Jadi ya untuk hal soal Zevi pasti kita punya, we shared, kita berbagi rasa kesedihan yang sama soal itu. Saya tahu tujuan Karen tetap mau coba nangkep saya ini tuh, saya tahu kok gitu. Ada rasa dendam atau apa, saya tahu dia punya rasa itu. Tapi apa yang mau didendamin? Ini awal terjadi gara-gara perzinahan kok, yang dilakukan oleh pihak kamu Karen.
Anda yang melakukan ini. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat yang, bagi masyarakat yang lain yang nggak mungkin punya akses seperti saya untuk bisa menghubungi beberapa teman-teman media untuk dihubungi, bahkan saya dihubungi ya Mas ya, Mas yang menghubungi saya untuk melakukan ini dan kita bekerja sama untuk mengatakan yang sebenarnya gitu. Ya saya harap ini bisa menginspirasi orang-orang yang mengalami hal yang serupa dengan saya dan akhirnya bisa mencari jalan untuk bisa memperoleh keadilan dengan kebenaran gitu, yang berdaulat dan terorganisir, karena hanya itu satu-satunya jalan ya. Dan saya berharap yang terbaik untuk semua masalah-masalah yang tengah kita hadapi. Seperti itu.